Gimana sih cara assassinate gue lupa deh. Oh gini guys. Goblok. Gue tahu mau ngapain sini orang nih. Baca Naruto nggak, Bang? Kita memang teman, kita memang kawan, tapi ketika kita bertemu dengan Martis lari-lari megang gitar, Nyawa masing-masing. nyawa urusan masing-masing. Ada Martis membawa gitar. Aduh, bingung gue. Ayo. Waduh, takut banget ada wibu. Kenapa emang? Gak apa-apa sih. Cuma biasanya kan yang suka wibu-wibu mah cowok-cowok gak sih? Tanya aja, hayo caper sama siapa? Aku gak caper, emang suka aja sama anime. Percaya deh. Biasanya yang suka wibu-wibu gitu cowok-cowok. Ada tahu cewek yang suka wibu, ternyata caper ke cowok-cowok. Semoga kamu gak gitu. Santai aja sih, kayak aku mah gak pernah caper ke cowok, biar cowoknya datang sendiri. Oh, ini ada cewek yang pemahaman dia akan dunia tuh dipertanyakan. Terus dia merundung orangnya menyukai anime. Emang semua cewek wibu lagi caper sama cowok? Enggak juga tau. Lah anjing, lagi streaming dicolong HP-nya, brengsek. Nanti kita cari tahu. Habis ini. Apaan tuh? Tahu gak? Tadi lucu dah. Jadi kan gue ceritanya tadi gue bangun jam 9 lewat berapa gitu. Terus gue kamar mandi, cuci muka, bangunin Nara. Waktu bangunin Nara tuh kayak mukanya pucat gitu, kayak lu tau gak sih, kayak orang habis mimpi buruk gitu. Gue bangunin tuh kayak, yang bangun, aku berangkat ya gitu. Terus waktu salim, dia tiba-tiba ngeliatin, aku mimpi kamu meninggal. Terus kayak nangis gitu. Terus kayak, hah? Gue masih hidup kan ini? Terus gue kayak terus gue kayak, what the kok bisa gitu? Terus nangis gitu. Terus gue pelukan kayak, kenapa? Udah masih hidup, ini masih hidup. Ya Allah masih hidup. Napas. Itu napas tuh gitu. Cepat. Terus kayak, iya aku ngelihat kamu ditusuk. Terus dia kayak ngebuka baju gue gitu. Terus kayak ngelihat gue ditusuk. Sebenarnya nggak baik ya untuk gue tertawa ya. Tapi kayak gue ngelihat mukanya tuh kayak panik banget, nih bocah kenapa gitu. Terus gue yang, kenapa tiba-tiba gue meninggal? Ya karena gini, dulu kan sempat ada omongan, orang dulu sempat bilang kan, kalau semisal lu mimpi buruk, artinya akan ada sesuatu yang baik datang. Ketika sesuatu yang baik lu mimpikan, akan ada sesuatu yang buruk. Kayak terbalik-balik doang. Waktu dia ngomong kayak gitu, gue langsung mikir kayak, oh berarti gue umurnya lama nih. Gue hidupnya lama, mungkin 1000 tahun. Wah, 1000 tahun lama. Kayak, jadi kayak gue santai gitu. Maksudnya gue mau berangkat, dia masih ngecek-ngecek baju, kayak ada luka tusuk apa enggak. Siapa yang mau? Kenapa gue tiba-tiba ditusuk orang? Serem banget. Malam bang, semoga sehat selalu bang. Dirimu ada list alat-alat streaming yang dirimu pakai nggak? Makasih Depik, thank you Depik. Gue rasa kebingungan tentang bagaimana cara memposisikan diri, gue yakin. Dia makainya dirimu. Mohon maaf, kami tidak bersedia membantu akun-akun berafa K-pop yang ditipu sesama akun berafa K-pop. Kalian sudah bodoh sejak dalam kandungan. Kenapa gue ketawa ya? Jahat banget gue, maaf ya. Tapi di Twitter banyak banget yang tertipu kayak gini. Gue kasihan sebenarnya, di satu sisi gue kasihan. Itu di bio udah bukan objectivity, fairness, and justice for all dong. Oh berantem. Oh keributan antara akun K-pop dan akun partai sosmed. Bukan partai juga sih. Wow, saya tahu gak? Salah satu hal-hal yang saya hindari untuk saya bahas adalah satu, agama, karena saya tidak terlalu paham banget. Saya lebih menghindari membahasnya karena sesuatu yang berurusan dengan agama saya masih harus belajar banyak. Yang kedua, perpolitikan, karena saya tidak suka. Pernah ada loh bahasan video Tiana ngebahas politik, tapi saya stres sendiri. Orang komen-komen pada gila-gila banget, berjahat-jahat banget. Lalu yang terakhir adalah ini, perkepopan duniawi. Karena saya tidak sekuat itu untuk menahan semua
perdebatan yang ada gitu. Masanya itu banyak sekali. I am Baru so 5. done with K-pop fans. One of the producers posted this on Twitter. It says BTS from Oppenheimer, and it's just a picture of them filming it. That's when someone decided to comment, "Please stop using BTS to gain likes on your photo. Please stop using our BTS K-pop name." What? Listen, I hate to break it to you, but BTS, it means behind the scenes. They don't want anything to do with the band that you are so in love with. I am so done. Jangan bawa-bawa BTS dong dalam promo-promo kayak gitu. Lu mau numpang tenar doang kan? Kamu pernah lihat proses ikan kawin? Nih bisa. Gue main Valorant aja loh, nembaknya harusnya lurus gue ke atas, apalagi itu nembak ke atas, ntar gue nembaknya ke diri sendiri, jangan dong, bahaya. Ini ikan kawin brutal bener dah. Hardcore ini kalau di itu ya, itu apa? Genrenya hardcore. Jadi gue tuh tidur, oh enggak, tadi kan gue berangkat tuh jam 9 kayaknya, ke kantor tuh jam 9. Terus ngedit video buat dinaikin tadi, sama record video buat dinaikin besok. Terus gue ke rumah, itu ibu-ibu masih pengen ditemenin terus soalnya gara-gara mimpi gue meninggal. Semalam tuh dia cerita gitu, akhirnya ngedengerin nih dia cerita. Jadi intinya kayak dia bermimpi kami itu mau keluar rumah karena dikunci gitu, pagarnya kekunci. Kami berusaha keluar rumah, terus gue manjat lah pagar tersebut ya kan. Gue manjat pagar, tiba-tiba kepleset terus perut gue ketusuk gituan pagar itu yang ujung lancipan pagar. Robek katanya, robek terus darahnya banyak. Terus Sarah teriak-teriak minta tolong. Terus tetangga gue bantu nolongin. Tetangga gue dari luar ngangkat gue, Ara dari dalam ngangkat gue. Terus kayak gue meninggal aja gitu, tahu-tahu. Terus gue kayak yang, hah? Yes. Terus dia bersedih kayak, itu mimpiku paling buruk seumur hidup. Anjay. Bakal lebih aneh mimpinya pas kitanya lagi demam, bang, bener gak, Pak? Iya betul. Gue mimpi lagi demam, gue mimpi rumah gue jalan-jalan, malah anak SD. Serius. Kerja, yuk semangat kerjanya yuk. Lebih pusing kalau lagi pengen makan tiba-tiba berasnya nggak ada. Lu keluar beli beras 1 liter, waktu mau masak rice cookernya nggak ada. Rice cookernya lu beli ternyata waktu sampai listriknya nggak ada. Lu beli token listrik, ternyata setelah tokennya lu beli rumahnya nggak ada. Dijual kan semuanya buat beli rice cooker sama beras. Astagfirullah. Saya terhipnotis. Astagfirullah. Bang, Bang Botak. Tangan lu sembarangan banget Bang Botak. Mungkin istrinya sih, gue juga gak tahu, tapi kayak gue sempat ngebaca-baca tentang bagaimana cara penipuannya bisa terjadi. Konteksnya gini. Cara penipuannya ini adalah memanfaatkan kelemahan orang-orang ketika melihat harga yang miring. Jadi gini. Katakanlah ada orang buka PO, pre-order untuk photocard atau lightstick atau apapun itu yang berbau per-K-popan. Ketika PO itu dibuka, harganya itu dimurahin. Katakanlah gue jual 100.000, harga seharusnya 100.000, gue jual di ya 80-75.000, itu udah menarik customer. Terus gue bikin bulk order. Jadi
ordernya banyak, bukan miring maksudnya di Itali kayak bacet banget gue batek jadi tadi. Memang mungkin terdengar aneh jika saya seorang anggota keluarga tidak mengetahui bahwa rumah kami memakai listrik ilegal pada kala itu. Hal tersebut dikarenakan ketidakdekatan saya dengan keluarga saya dan hidup saya yang banyak berpindah-pindah karena konflik keluarga. Back again, gak semua keluarga bahagia, gak semua keluarga komunikasinya bagus. Lu pikir apa yang terjadi antara gue sama bokap gue? Wah gitu. Tiba-tiba bawa personal. Enough about VTuber. Sekarang permasalahannya namburin bumi Indomie sesudah atau sebelum mie. Sebelum lah, sesudah psikopat lu. Kagak bisa kaduk bro. Kagak rata. Kalau sesudah najis. Perdebatan apa ini tol? Pakai logika lah. Masa sesudah aja marah-marah dia. OMG akhirnya aku bisa nyawer JUGA. Yeay, Monica. Kapan? Monica kan? Kapan? Are you not gonna get me a towel? Oh, ya. Lengser wangi seliramu Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di Lengser Wengi, sebuah lagu yang akan mengingatkan kita kepada masa-masa ketika kita bocah dan kita ketakutan akan kuntilanak yang ada di depan rumah. Bagaimana kabar semua? Radio banget tuh. Kayak gini kayak. Malam hari ini kita akan ditemani oleh lagu Lengser Wengi, di mana lagu ini sudah menemani kita semenjak kita kecil. Aduh. Kenapa ngajak temen? Karena ya kesian aja bini ditinggal ya. Enggak, kamu takut. Kagak, aku kasihan ya, aku 3 hari live terus. Kamu takut. Kasihan aku sama istri lagi hamil ya kan. Kamu takut pasti. Adek apa kabar adek? Bang masa ada channel YouTube yang dihack habis itu jadi konten slot. Wah, konten siapa tuh? Tapi kayaknya kalau perselotan dia nggak ngehack dah, dia beli. Lu ada yang inget Michael Show? Gue sempat ngebahas perkara ini sama Adi ya waktu live membership waktu itu. Michael Show yang waktu itu kontennya Mobile Legend, kayaknya dia ngejual akunnya terus dikasih ke akun slot gitu. Oh atau ini kemarin apa ya? Kemarin tuh gue sempat nemu gitu, sempat gue buka juga. Jadi kayak ada akun yang gue nggak tahu bagaimana algoritma YouTube bekerja. Oh Sensa Gaming. Sensa Gaming ini adalah akun yang apa ya anomali gitu. Jadi kayak dia live slot nih. Kayak viewersnya banyak banget gitu. Dia live 24 jam. Tapi ketika kita buka channelnya, melanggar guideline, violence segala macam terus hilang gitu. Waktu itu tuh gitu. Nih. Jadi dia tulisannya gini, channel tidak tersedia. Tapi kita masih bisa ngeliatin videonya kalau kita search. Dia lagi live sekarang. Mana Bapak polisi, tangkep lah. Masih kagak ditangkap sih. Itu katanya. Dia mandinya. Iya tahu ini nih yang ditakutin nih. Dia ngetok-ngetok pintu gitu pakai pala. Jadi menurut cerita dia baru pindah kos. Soalnya tempat kerjanya dipindah. Tempat itu. Woi, coba laku cakap. Lu samperin lu mampus lu ya. Ya lu dong takutin dia. Aku lagi hamil. Iya ya Allah, istriku akan kulindungi. Sebenarnya saya lagi nulis email malam minggu soalnya lika-liku romansa saya seumur hidup di ruang UGD sambil nungguin ibu yang mau pindah ke ruang rawat inap. Tapi setelah akhirnya dapat rawat inap, saya malah dapat cerita horor dari ibu. Jadi saya memutuskan untuk menulis dan menyelesaikan email malam Jumat terlebih dahulu. Apabila beruntung mungkin saya juga akan menyelesaikan email malam minggu di minggu yang sama. Apabila tidak ya kita lihat saja. Karena email malam minggu iya. Hal ini makin terasa jelas saat nenek meminta untuk dicarikan buah manggis yang jarang dijual di kampung halaman ibu. Ibu menghabiskan cukup banyak waktu mencoba menemukan buah tersebut dan sama sekali tidak bisa menemukannya. Namun nenek terus-menerus mengatakan bahwa dia menginginkan buah tersebut. Ini zaman-zaman belum ada Tokopedia gitu-gitu gak sih? 2015 tuh belum santer loh. 2015 tuh Gojek aja belum seramai itu. Tapi Mastin udah ada lah iklannya. Mastin good. Yang kalau lu nggak denger 3 kali tuh kayak ada yang hilang gitu. Kamu itu ya minta ini minta itu. Aku sampai capek nyari kesana kemari. Kirain buat mama, ternyata kamu yang mau.
Kamu ada mikir aku ada duit berlebih untuk itu semua? Kasih aku nomor lah, biar aku bisa ada duit untuk beliin kamu macam-macam lah. Kenapa minta nomor togel lah? Sudah berbicara seperti itu, ibu memutuskan untuk memanggil tante yang membantunya untuk menjaga nenek. Nama yang saya tulis bukan nama asli ya. Nia, sini deh. Ternyata dari kemarin yang mau ini itu bukan mama, tapi anak satu yang ikut sama mama. Ku minta nomor lah biar aku bisa beli ini itu yang dia mau. Nah, gitu. Nelpon kali ya. Gacor kan. Jadi intinya si bocah ini, si setan ini yang nempelin neneknya itu malu karena dia banyak mau tapi nggak bisa ngasih timbal balik yang dibutuhkan berupa nomor togel tersebut. Nah, setan lo masih tahu diri. Gokil. Setan nggak enakan men, orang Indonesia banget emang setannya ini. Waktu itu saya ketemu sama mbah-mbah sepuh, kayak petapa gitu, duduk depan pohon. Beliau bilang, manusia zaman sekarang serakah, apa-apa mau dikuasai. Jelas-jelas ini milik Tuhan. Terus lanjut beliau bilang, iblis gede arep metu, mung kabeh kudu siap. Kerangkenge arep lucut. Menungso sing taat bakal selamat, menungso sing jahat bakal dadi bulu. Tuh, apa nih? Yang Dia udah bilang jump scare dulu. Tadi videonya tadi mbak-mbak nyanyi gitu loh. Jangan digigit. cepet banget ya ternyata. Iya, coba deh. Ini nggak beli, ini dibeliin istri. Tadi tiba-tiba saya pulang dibeliin istri. Udah yang berantakan ya. Saat itu saya dan ibu saya sedang bersantai sambil nonton TV. Tiba-tiba pintu belakang digedor kenceng banget sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Gitu. Digedor gitu pintunya. Pagi harinya saya mencoba bertanya pada tetangga yang kebetulan rumahnya ada di belakang rumah saya untuk memastikan siapa yang semalam menggedor rumah saya. Katanya bahwa semalam dia juga mendengar suara pintu digedor kencang. Saat dia akan melihat siapa orangnya, dia kaget. Ada cewek lagi nangis sambil duduk di teras rumahnya dengan posisi membelakangi. Katanya wanita itu berambut panjang keriting yang yang terlihat tidak pernah dirawat dengan baju putih yang lusuh. Setelah kejadian itu, keanehan semakin terasa. Dari mulai sering terdengar suara tangisan wanita, pintu yang sering diketuk. Wah, ada backsound. Mantap ya. Ulangi. Dari mulai sering terdengar suara tangisan wanita, pintu yang sering diketuk, suara seseorang yang tengah bermain air di kamar mandi, bau bangka yang berpindah-pindah, sampai beberapa barang yang tiba-tiba terjatuh sampai terlempar sendiri. Bagus guys. Akhir-akhir ini aku takut sendiri ngelihat mukena aku sendiri. Mukena hitam itu. Kita pernah nggak sih yang kayak, kayaknya kita di malam yang sama gitu. Jadi kita tidur, terus aku kebangun ngelihat jendela ada daster kamu, aku kira setan, terus aku tidur, terus kamu bangun ngelihat yang sama, terus tidur juga. Aneh banget coba tolong dah. Jadi gini ceritanya, gue lagi tidur, gue tiba-tiba entah kenapa malam-malam tuh kebangun gitu, kayak 2.40, 2.30, pokoknya cukup malam, kebangun terus kayak tidur lagi, terus gue ngedenger, mungkin karena gue bangun, Ara jadi bangun, gue ngedenger kayak sama kagetnya, terus gue kayak gue bangun ngedenger dia kaget, dia bangun karena abis gue kaget, dia bisa sama-sama ngeliatin. Aku teriak-teriak nggak sih yang aku takut gitu gak sih? Iya apa ya? Yang itu nggak sih? Yang aku takut kayak ada yang ngeliatin. Iya, ternyata daster. Bangun tidur pagi-pagi ngeliat kayak anjing daster. Terus semenjak saat itu gue mailin kalau dia naruh daster di situ. Padahal motifnya bunga, tapi emang kayak orang. Karena gelap jadi kayak orang berdiri gitu loh. Kan kalau main bekel kan gitu kan, jadi kayak
ambil satu, kan kayak satu, terus 2, 3, kan itunya 7 kan ya? 6, 3, terus langsung semua gitu kan. Ya intinya suaranya spesifik lah ya, suaranya ada suara mantul bola sama kalau ketika disebar tuh kayak cereng gitu. Terus biasanya kan dibolak-balik dulu kan biasanya ada yang tiduran terus diberdiriin gitu loh. Gua itu takut sama mainan itu karena ketika masih ngontrak di Cilincing itu kan jadi mainan bocah-bocah situ banget kan. Bocah-bocah cewek itu mainnya itu, sedangkan bocah-bocah cowok mainnya PS yang sampai diomelin sama mbak-bapaknya gara-gara kekutang doang pakai kutang doang ke PS-an. Bapak gue pernah ngomelin yang punya PS terus gue di-ban dari PS itu. Yang ditakutkan adalah tiba-tiba malam-malam tuh ada suara-suara orang main bekel. Malam-malam tuh kita nggak bicara jam 7 jam 8 loh, kita bicara jam 1, 2. Gue kan orangnya emosian ya. Apaan aja dipermasalahin sama gue. Emosiannya gue itu nurun dari bokap. Dia kan kerja itu balik biasanya jam 7 jam 8. Balik dengan kondisi kayak kaos kakinya bau bangke, bau tikus mati, capean lah gitu, keringetan segala macem. Terus bokap gue selalu bilang kayak kalau belum mandi jangan diajak bercanda, jangan diajak ngomong, jangan macem-macem lah intinya, soalnya setannya masih nempel, kalimatnya gitu. Tipikal bapak-bapak aja. Gue sampai pegang setannya masih banyak gitu. Kayaknya emang dia tipikal bapak-bapak random aja. Nah yang jadi permasalahan adalah bokap gue marah. Siapa sih tolol yang main bekel malam-malam? Dicari. Kayak dia masih dengan kondisinya itu, kondisi yang kayak jangan pegang-pegang masih ada setannya gitu. Dia cari-cari orang yang main bekel kagak ketemu. Ya lucu adalah setiap dia buka pintu suaranya hilang. Jadi kayak dia pintunya kan ditarik gitu kan. Terus ada suara yang tahu gak sih yang pintu mepet gitu yang kayak di kamar Pila ketika dibuka tuh prek gitu. Ada suaranya. Setiap kali dibuka itu suaranya hilang. Ditutup ada lagi. Terus kayak kita semua masih positive thinking kan, di tetangga nih kelakuannya kayak tai gitu. Dibuka suaranya hilang, ditutup balik lagi. Akhirnya dia dibuka, bokap gue keluar, ditutup. Tapi suaranya nggak lanjut. Jadi kayak seolah-olah dia tahu bokap gue keluar. Perasaan kalau gue buka suaranya mati, gue tutup suaranya muncul lagi. Tapi kok ketika gue di luar kagak ada suara apa-apa. Bokap gue buka pintu, waktu buka pintu merinding juga. Buka pintu, masuk ke dalam, tutup lagi, bunyi. Itu terjadi kayak 7-8 kali sampai akhirnya dia buka lama. Gini. Bener-bener diem gitu. Terus agak sih tipikal bahwa bokap gue tuh make sarung, kagak make celana dalam, kagak pakai baju, ya kan. Buka gini, kayak dia ngeliatin gitu kiri kanan. Maksudnya kalau malam tuh kan gelap. Kiri tuh kamar mandi, kirinya itu rumahnya yang jualan sayur, ada gerobak sayur di sana. Dibuka gitu. Ditungguin lama. Waktu mau ditutup, langsung nengok ke samping gitu. Tukang gerobak kan kalau misalkan udah nggak jualan, gerobaknya ditaruh situ, dagangannya ditaruh dalam. Tiba-tiba ada suara kayak plastik gitu jatuh. Plastik jatuh, terus bokap ngejar ke sana, kagak ada siapa-siapa, dia balik lagi tutup pintu tidur. Takut. Nah, ketika pintu ditutup ada suara bekel lagi. Terus semenjak saat itu kayak nggak ada yang peduli suara bekelnya dari mana, dicari nggak ketemu. Dan itu terjadi selama beberapa bulan sampai akhirnya ada salah satu anak meninggal. Takutnya, yang ditakutkan adalah dia nyari teman main. Yang ditakutkan adalah siapapun yang mengganggu bokap gue waktu itu lagi nyari teman main, cuman waktunya nggak pas. Bocah mana main jam 2 jam 3 pagi gitu. Sebelumnya aku mau ceritain awal aku sub channel Abang. Dulu aku penyuka Ray buat trailer, yang sekarang jadi dead channel, lalu lanjut sub Ray Retsu Fauzi. Ini tuh masih awal-awal waktu pandemi. Bang Ray tiap malam Jumat suka react video serem atau baca cerita kiriman dari Discordnya. Dan waktu itu sempat di sela-sela live-nya dia nyamperin channel Abang yang lagi bacain cerita horor juga. Aku tahu TNM itu ada, tapi waktu itu belum tahu isinya soal apa channelnya. Yang aku tahu cuma mas-mas gondrong suka marah-marah aja. Sebuah deskripsi yang bagus.
Dan bicara tentang mimpi, ceritakan mimpi yang kemarin kamu iniin. Apaan? Mimpi yang kemarin. Yang kamu meninggal? Iya. Ah, nggak mau, ntar aku nangis. Kalau misalkan ditanya kejadian paling serem yang pernah terjadi di rumah ini, masih yang kejadian bareng Ali, nggak bisa didebat, itu paling serem. Itu zaman belum nikah itu. Jadi waktu itu lagi nginep sama Ali terus Oh, yang Ali rep-repan ya? bukan. Ini kayaknya yang nonton udah, maksudnya gue udah ceritain berkali-kali, men. Masa kamu nggak tahu sih? Jadi kan itu abis live malam Jumat. Hawanya tuh yang serem banget. Sampai keluar rumah aja nggak berani. Waktu itu gue kencing di botol, saking kagak pengen di kamar mandinya. Setakut itu, buka pintu loh nggak berani. Gue nelpon atau ngechat gitu. Gue kan waktu itu emang sendirian banget. Ini zaman belum sama Windu ya, masih yang sama, belum sama siapa-siapa, malah masih ngedit sendiri kayaknya. Li temenin gue, gue habis live takut segala, pokoknya bener-bener ngechat. Ceritanya masih ada apa enggak, gue penasaran sebenarnya. Setelah itu Ali datang. Ketika Ali datang buka pintu aja, dia udah sadar ada yang aneh. Berarti kan nggak sendirian dong. Berarti aku nggak yang kayak ini di kepala sendiri nih, enggak gitu. Ali buka pintu, masuk sini, duduk. Man kok gini ya? Gitu. Terus sempat ada loginannya gitu, ngobrol. Diem-diemannya lama banget. Berharap semuanya indah pada waktunya kan. Maksudnya berharap semuanya itu kayak lewat gitu aja. Terus nggak tahu deh waktu itu apa aja yang dilakuin, nggak tahu, tapi kami sama-sama sadar kondisi yang terjadi di sini. Terus kayak, Li, cari makan yuk gitu. Cari makan aja deh, itu kita cerita-cerita di luar deh. Karena nggak enak dong, masa kondisi yang kayak gitu ceritanya di sini gitu. Buka pintu, nggak berani ngelihat kanan, kan karena dapur kan. Nggak berani ngeliat kanan, langsung ngeliat kiri. Buka pintu, aku duluan tuh saking takutnya. Ali tuh sebenarnya bisa merasakan takut, tapi kayak dia mencoba untuk tidak termakan oleh rasa takutnya. Waktu tutup pintu, dikunci dulu kan. Waktu ngunci tuh ada perasaan kayak ayo buru gitu. Kuncinya kan kadang gini kan, kadang ke kanan nggak mau, terus ke kiri dulu baru ke kanan gitu kan, ditarik gini ya. Ayo buru. Lari ke pagar, buka pagar, aduh perlu digembok lagi. Terus gembok dulu, waktu digembok kan tangan masuk ke dalam nih. Waktu gini-gini tuh kayak kayak ada feeling ada yang mau megang dari dalam gitu loh. Terus kayak terus naik motor, cabut langsung cabut ke depan, beli sate terus lihat sama Ali kayak gak masuk akal, nggak apa, pokoknya maki-maki deh, nggak maki-maki, kalimatnya cuman ngomongin. Gue takut. Kalimatnya cuman ngomongin, tapi bener-bener kita tahu kalau kita nggak boleh salah ngomong. Habis beli sate, beli ketoprak, balik ke sini, buka pagar, masukin motor, tutup pagar, buka pintu, ceklek, tutup lagi, ke dapur dong. Lu yang suka yang di membership tuh tau lah bentukan. Lu kalau di membership tahu kan bentukan dapurnya kayak apa. Jadi bener-bener yang membelakangi kamar mandi. Dan gue tuh nggak ngomong apa-apa sama Ali. Ketika di dapur itu lagi nyiapin makanan, bener-bener yang nggak ngomong apa-apa sama sekali. Karena kami merasa kayak ada sesuatu yang mengawasi kami. Ada sesuatu mengawasi kami dan kami nggak boleh sembarangan. Bener-bener yang buka bungkus sate, terus kayak ngambil sendok gitu. Nggak bener-bener yang ngomong kayak gitu, kayak, tapi dia paham maksudnya apa. Terus kayak jalan masuk ke kamar, diem. Dari dulu ya selalu gue bayangin adalah, kan ada air nih, bayangannya kayak bak air gitu, terus ada tetesan tinta. Tintanya kan dia akan nyebar gitu kan. Tapi ada bagian yang paling tebal sendiri. Nah yang tebalnya itu bagian yang di dekat kamar mandi itu. Terasa banget dari situ. Makanya kayak semakin ke belakang semakin serem. Makanya kita di sini nih. Terus makan sate, diem-dieman, masih
waktu itu kayaknya nggak Mobile Legends dah. Ali masih punya game auto itu. Terus aku kayak di depan PC. Itu hawanya bener-bener kayak lu sadar, dengan sadar lu tahu dengan keyakinan diri lu ada sesuatu, tapi lu berusaha menepis itu, cuman nggak bisa. Itu kalau misalkan Ali gua ajak kesini, gua ajak ngobrol kayak gitu lagi, kayaknya masih inget dah. Harusnya masih inget. Memorable banget itu. Sampai akhirnya kayak baru jam 3 atau jam 4 dekat-dekat subuh baru bener-bener kayak plong gitu. Napas susah lu, ngap lo. Dah yuk. Enggak, udah malam. Iya udah malu. Besok sini lagi ya sayang. Terserah. Iya. Aku takut kamu sendirian, kesian soalnya. Aku ke belakang sendiri juga masih berani nih ya. Aku enggak.